Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apa agama daripada Nabi Adam? Apakah Nabi Adam ini punya agama? Apakah Nabi Adam ini agama Muslim? Apakah Nabi Adam ini agama Kristen? Apakah Nabi Adam ini agama Yahudi? Apakah Nabi Adam ini beragama Mesopotamia? Jadi bagi sahabat yang tahu apa agama daripada Nabi Adam ini, tolong ditulis di kolom komentar ya. Tolong bantu jawab ya. Saya sering mendengar di Konoha ya. Konon katanya Nabi Adam itu beragama Muslim gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas Nabi Adam ini dari berbagai versi ya. Mulai dari versi agama Mesopotamia, agama Muslim, agama Kristen, dan agama Yahudi. Kenapa saya membahas Nabi Adam ini dari 4 agama sekaligus, 4 versi agama sekaligus? Yang saya pesankan adalah, kenapa saya membahas ini dari 4 agama gitu. Bukan saya membentur-benturkan antara agama ya, tetapi kita harus dewasa dalam beragama. Artinya, kita tidak bisa beragama itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang gitu. Kenapa saya membahas ini? Ya, biar kita dewasa dalam beragama. Jadi sekarang kita akan bahas dari agama Mesopotamia dulu ya. Mungkin ada sahabat yang nonton video kalau ada yang berkata, "Oh, tahu apa kamu tentang agama? Ilmu masih tetek. Ngaji dulu sana," gitu. Sok tahu lu gitu. Jadi kalau ada sahabat yang berpikiran seperti itu, mohon skip video ini ya, karena di sini saya untuk membuka wawasan aja ya, bukan untuk mendikotomi gitu dari satu sudut pandang agama tertentu, bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, tahu apa tuh lu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu." Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berpikiran sempit. Jadi bagi sahabat yang berpikiran sempit, mohon skip video ini. Sekarang kita akan bahas dari versi agama Mesopotamia. Dalam agama Mesopotamia, Adam juga ada loh. Persis seperti yang di agama Kristen, agama Muslim, agama Yahudi gitu. Cuman namanya yang beda. Kisahnya sama gitu. Kalau ada yang mengatakan misalnya, mungkin saja ini ditiru ya. Siapa yang meniru coba? Kalau agama Kristen juga belum lahir. Ribuan tahun sebelum lahir agama Kristen, agama Yahudi itu, agama Mesopotamia sudah ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama Abrahamik itu meniru kisah-kisah yang ada di agama Mesopotamia, bagaimana mungkin kita mengatakan misalnya agama Mesopotamia menciplak yang ada di agama Abrahamik maksudnya? Bagaimana mungkin sementara yang duluan ada itu agama Mesopotamia gitu. Kalau misalnya ada skripsi nih, kita contohkan, bukan berarti saya mengatakan yang di agama Kristen itu kisah-kisah Nabi Adam itu semuanya itu hasil plagiat ya, bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Kalau misalnya nih ada skripsi gitu, skripsi dari senior kita puluhan tahun yang lalu misalnya, terus skripsinya mirip sama kita gitu. Jadi yang meniru siapa? Apakah senior kita atau kita? Jadi secara logika juga bisa kita jawab kan. Jadi bukan berarti saya mengatakan ini ada saduran atau tiruan, bukan berarti kita harus menghormati ya tiap versi-versi. Jadi saya bongkar siapa Nabi Adam itu sebenarnya dari 4 versi agama ini. Biar apa? Biar kita dewasa dalam beragama. Biar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya tidak pernah menciplak, agama saya yang paling original dan sebagainya. Jadi kita akan melihat agama itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional, dan dari sudut pandang antropologi. Lalu bagaimana kisah Nabi Adam dalam agama Mesopotamia? Dalam agama Mesopotamia, Nabi Adam itu dikisahkan seperti yang ada di agama Samawi juga. Ada seperti taman-tamannya, terus dicobai sama ular gitu. Cuman namanya yang beda. Kalau dalam agama Mesopotamia, nama itu diganti dengan Gilgamesh. Jadi seorang pahlawan legendaris gitu yang ya seperti Nabi Adam gitu, punya pasangan juga di sana, dan pasangannya itu dicobai oleh ular gitu. Di dalam agama lain juga kan ada seperti Hawa misalnya dicobai dengan ular. Persis mirip banget gitu kisahnya. Cuman namanya yang diganti-ganti, yang beda-beda. Dalam agama Mesopotamia ini juga dewa menciptakan sebuah taman, atau taman yang ajaib gitu, atau taman yang suci gitu. Dalam taman itu ada sebuah buah yang terlarang gitu, tidak boleh dimakan, dan ketika itu dilarang maka Nabi Adam berdosa gitu. Jadi dalam agama Mesopotamia juga ada hal-hal seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi itu,
Gilgamesh. Jadi Gilgamesh ini adalah bagian daripada agama Mesopotamia. Di situ juga ada persis mirip seperti kisah Nabi Adam. Jadi kita harus menghargai ya. Oke, deal ya. Tidak boleh mendikotomi gitu. Tidak boleh mengatakan bahwa oh itu cuma plagiat. Ini yang paling benar di agama saya. Nggak boleh seperti itu. Kita akan urutkan satu persatu ya. Pertama tadi dari agama Mesopotamia. Sekarang dari agama Islam. Dalam agama Islam dikatakan atau dikisahkan bahwa Nabi Adam itu sama agak mirip juga seperti agama Samawi yang lainnya. Agama Kristen dan agama Yahudi. Nabi Adam itu dicobai dengan buah gitu, buah yang berpengetahuan baik dan berpengetahuan buruk, dan Hawa tergoda dengan makan buah oleh godaan-godaan daripada ular ini. Lalu mereka dijatuhi dosa dan dikeluarkan dari Taman Eden. Dan ada perubahan-perubahan sedikit dalam agama Muslim ya, yang saya tahu, sejauh yang saya tahu ya. Dikisahkan bahwa Nabi Adam itu dalam agama Islam itu dikisahkan bahwa Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Koreksi saya kalau salah ya. Benarkah Nabi Adam itu tingginya sekitar 30 meter gitu? Ya, kita harus menghargai gitu. Walaupun ya misalnya ada yang nggak percaya, nggak percaya, ya itu kan urusan masing-masing ya. Ini tergantung dari versi masing-masing gitu. Kita harus menghargai gitu. Kita harus respect gitu. Sekarang dari agama Kristen misalnya. Dalam agama Kristen dikisahkan bahwa Nabi Adam itu jatuh ke dalam tangan dosa gitu karena memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk dengan godaan daripada si Hawa ini. Lalu diselamatkan oleh Yesus gitu karena dulu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Ya jelas ya, dalam agama Kristen itu di kitab perjanjian kitab Kejadian maksudnya. Di Kejadian dikisahkan bahwa manusia itu pertama kali itu berasal dari Adam gitu. Adam ini berasal dari mana? Dari tanah gitu. Dan Hawa itu berasal dari tulang rusuk si Adam ini, yaitu Hawa. Dari tanah kembalilah ke tanah. Begitu kalau agama Kristen mengatakan. Makanya kalau agama Kristen itu dikubur itu pas penguburan itu pas dikatakan oleh pendeta, dari tanah kembali ke tanah gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bagaimana mungkin seorang manusia bisa berasal dari tanah? DNA manusia dengan tanah itu kan sangat berbeda. Kita harus hargai guys. Dari versi agama Kristen kita harus hargai gitu. Setiap agama kita harus hargai versinya masing-masing. Sekarang dari versi agama Yahudi. Dalam agama Yahudi juga tidak jauh beda dengan kisah yang ada di agama Kristen. Agama Kristen itu kan mirip-mirip ya dengan agama Yahudi. Ya kan masih saudaraan ya, Yahudi, Kristen, dan agama Islam ya. Masih satu rumpun dalam nama agama Samawi. Agama Yahudi ini juga dikisahkan di kitab Kejadian lama maksudnya. Di Kejadian itu dikisahkan bahwa Nabi Adam ini jatuh ke tangan dosa. Tapi kalau di agama Kristennya lebih ke sudah berdosa dan ada yang menyelamatkan Yesus gitu. Tapi di agama Yahudi itu tidak ada Yesus yang menyelamatkan gitu. Karena Mesias dalam agama Yahudi itu belum turun, sampai sekarang juga belum turun. Mereka masih menunggu Mesias. Jadi dalam agama Yahudi itu perbuatan Adam ini yang jatuh ke tangan dosa itu atau ke perbuatan dosa itu lebih ke pertanggungjawaban, bukan ke lebih hukuman gitu. Kalau agama Kristen kan dia lebih ke hukuman, akan tapi dalam agama Yahudi itu lebih ke pertanggungjawaban. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah dari 4 versi agama ini Nabi Adam itu yang mana yang paling relevan gitu, mana yang paling masuk akal gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan yang paling relevan atau masuk akal itu dari agama Islam misalnya, yang paling relevan itu karena konon katanya Nabi Adam itu sudah beragama Muslim gitu, konon katanya. Saya juga nggak tahu, belum ada bukti yang jelas gitu. Kalau misalnya kita menelusuri gitu, misalnya kita menelusuri bukti peradabannya Islam itu kan setelah kematian daripada Nabi Muhammad ya. Kalau misalnya agama Hindu misalnya, bagaimana kita menelusuri sejarah agama itu? Kita telusuri dari mana? Dari prasasti, peninggalan gitu. Dari ada bukti-bukti otentik yang kita lihat dari bukti sejarah gitu. Misalnya ada yang mengatakan, bagaimana kita membuktikan sejarah itu kalau misalnya sudah tertulis di kitab suci gitu. Jadi kalau misalnya tertulis di kitab suci itu dalilnya apa? Mungkin ada dalilnya, ada yang mengatakan di kitab suci agama tertentu
Nabi Adam itu sudah beragama Muslim dari dulu gitu misalnya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah klaim sepihak gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa enggak, itu memang dari zaman Adam juga Adam sudah Muslim gitu. Karena agama Muslim itu ada sejak Nabi Adam gitu. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Kita hargai juga gitu. Kita tidak boleh mengatakan bahwa oh yang ini yang benar, oh yang ini salah, oh yang ini enggak boleh. Jadi itulah alasannya kenapa saya membuka siapa Nabi Adam itu sebenarnya dari 4 versi agama gitu. Kenapa saya membuka ini? Seperti saya katakan tadi itu, biar kita tidak boleh memandang satu kisah itu, memandang sesuatu itu dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Kita tidak boleh seperti, mohon maaf ya, seperti katak bawa tempurung gitu. Kita percaya bahwa yang kita percaya ini adalah kebenaran yang mutlak gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan dalam agama Kristen misalnya, yang paling benar itu dalam agama Kristen ada kisah Nabi Adam. Terus nanti kalau misalnya nih datang agama Yahudi misalnya, bagaimana mungkin lu ngomongin kisah Nabi Adam sementara di kitab kami itu lebih dulu daripada kitab Kristen. Yang lebih dulu agama Yahudi itu kan lebih dulu daripada agama Kristen. Nah, agama Yahmawi juga agama Mesopotamia juga bisa komplain dong. Bagaimana mungkin kalian itu agama Kristen, agama Muslim, agama Yahudi mengklaim bahwa kalian yang paling tahu tentang Nabi Adam? Ribuan tahun sebelum kalian lahir itu, kita sudah ada agama Mesopotamia. Jadi kalian tuh nggak boleh seperti itu, nggak boleh asal klaim. Kalian harus bayar royalti ke kita karena yang paling dulu menciptakan kisah Nabi Adam itu ya kita. Kalian cuma mengganti namanya doang. Kalau kisahnya mirip sama yang ada di Alkitab suci kita gitu. Jadi kalau misalnya keempat agama ini berbincang-bincang, kira-kira bunyinya seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa agama saya yang dari kisah agama saya yang paling benar gitu, agama saya yang paling benar. Jadi ada beberapa kisah Nabi Adam. Kalau misalnya kita agak melebar sedikit gitu ke sains misalnya, sains juga mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan tidak mengakui ya, dari versi sains itu tidak percaya yang namanya Nabi Adam itu berasal dari tanah gitu, dari tanah langsung disulap dari Adam gitu. Sains itu tidak percaya seperti itu. Jadi sains sejauh ini ya, tapi banyak yang salah kaprah, banyak yang mengatakan bahwa manusia pertama itu berasal dari kera. No, bukan guys. Banyak yang salah kaprah ya, bukan dari kera guys. Jadi manusia dengan kera itu masih kerabatan, tapi beda spesies ya. Sama seperti serigala dengan anjing misalnya. Jadi serigala dengan anjing itu, banyak orang salah kaprah juga ya. Banyak yang mengatakan bahwa serigala itu berubah jadi anjing gitu. Kalau misalnya serigala itu berubah jadi anjing, kenapa serigala sekarang yang ada di hutan itu tidak berubah menjadi anjing? Kita berangkat dari sini ya. Kenapa serigala yang ada sekarang yang liar itu tidak berubah menjadi anjing? Pada faktanya serigala dengan anjing itu beda spesies, dua hal yang berbeda, spesies yang berbeda. Akan tetapi DNA-nya mirip, tapi masih satu spesies itu, masih satu ranting gitu. Nah, sama halnya dengan manusia, dengan kera, dengan simpanse misalnya. Kenapa DNA manusia itu sangat mirip dengan simpanse? Karena manusia dengan simpanse itu masih satu, belum beda spesies, tapi masih satu rumpun gitu. Jadi itulah alasan kenapa simpanse itu tidak berubah atau tidak berevolusi menjadi manusia gitu. Tidak berubah menjadi manusia. Karena apa? Karena spesiesnya dua hal yang berbeda. Kalau misalnya ada yang mengatakan, terus Homo sapiens pertama itu siapa? Nggak ada, karena sudah tertutup. Apanya itu, perubahan evolusi itu sudah tertutup gitu. Sudah tertutup. Sama seperti misalnya, kalau kita melihat ya, perubahan dari tua menjadi muda gitu. Misalnya nih, anak SD jadi SMP misalnya. Jadi kita kan nggak bisa lihat gitu perubahannya seperti apa gitu. Karena itu kan butuh butuh pembuktian ilmiah yang sangat akurat gitu. Tapi kalau kita perhatikan perubahan dari tua gitu menjadi tua banget gitu, misalnya dari bayi ke muda itu, kalau kita lihat di kaca gini nggak berasa kan perubahannya. Jadi sama juga seperti itu. Manusia dengan kera itu punya spesies yang berbeda gitu, tapi masih kerabatan gitu. Nah, ada yang mengatakan misalnya ada yang membantah manusia itu kan tidak berasal dari kera atau tidak berasal dari spesies kera atau simpanse misalnya. Tapi ada yang susah dibantah oleh kaum agamis gitu.
di dalam tubuh manusia itu ada sisa-sisa evolusi gitu, seperti tulang ekor misalnya, seperti gigi misalnya, gigi gusi misalnya, seperti bulu-bulu kita. Bulu-bulu kita ini kan hasil dari evolusi kan, makin lama makin dikit gitu. Dulu kan bulunya masih banyak di sini, banyak gini, tapi sekarang kan masih ada sisa-sisa evolusi. Terus usus buntu juga. Usus buntu kan, jadi usus buntu kita juga itu hasil dari sisa-sisa evolusi. Karena apa? Karena dulu kita itu pemakan seperti ya yang berbau tumbuh-tumbuhan gitu, makan buah-buahan gitu. Perut manusia itu didesain itu dulu makan seperti buah-buahan gitu. Kita tidak di sana sebenarnya makan yang berbau protein gitu ya, seperti daging-dagingan dan lain sebagainya. Kita tuh di sana sebagai makan ya yang berbau dari tumbuhan. Makanya dalam tubuh manusia itu ada yang namanya usus buntu. Tapi sekarang kan tidak kepakai lagi kan usus buntu ya. Dipakai tapi sangat sedikit ya perannya. Lalu ada yang mengatakan seperti ini. Saya sangat gondok ya kalau ada orang yang mengatakan misalnya, membetul-betulkan gitu. Ya manusia itu berasal dari Adam gitu. Itu kan versi dari agama gitu. Kita harus menghargai. Terus ada yang mengatakan, manusia itu berasal dari kera misalnya, atau misalnya manusia itu berasal dari kerabat daripada kera gitu, cuman beda spesies misalnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah kadang kaum agamis ya mengklaim bahwa Nabi Adam itu bisa dibuktikan secara ilmiah, padahal nggak bisa. Nabi Adam itu katanya berasal dari tanah dengan manusia itu DNA itu jauh berbeda gitu, lebih dekat ke simpanse ya kan sebenarnya kalau secara ilmiah. Cuman kaum agamis ya, tapi tidak semuanya ya. Kadang dia mengungkapkan fakta sejarah, tapi tidak ada bukti gitu. Mengungkapkan fakta ilmiah gitu, tapi tidak ada bukti. Misalnya kitab suci misalnya. Ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu ilmiah gitu, terbukti secara ilmiah. Padahal nggak ada bukti secara ilmiah, nggak ada. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ilmiah dengan secara teologi dengan secara sains gitu. Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Tidak bisa dibentur-benturkan. Maksudnya gini, antara sains dengan kaum agamis juga nggak boleh gitu. Maksudnya dibentur-benturkan. Cuman yang jadi permasalahan yang paling sering saya melihat ya, kaum agamis itu tidak habis-habisnya mengklaim sepihak bahwa kitab suci itu ilmiah gitu. Adam itu berasal dari tanah itu ilmiah. Kan enggak kan? Kalau misalnya kita tanya buktinya apa, bukti ilmiahnya apa, lu menanya bukti. Jadi ini semacam dibolak-balik gitu loh maksudnya. Dibolak-balik jadi seperti topeng gitu. Misalnya nih dia mengatakan membuka pertanyaan di Alkitab kami itu secara ilmiah dikatakan bahwa Nabi Adam itu berasal dari tanah gitu. Itu kan klaim mereka secara ilmiah kan. Kalau ngomongin secara koridornya ilmiah, ya berarti ada bukti otentik kan, bukti yang sains gitu. Kalau kita tanya bukti sains, mereka kembali lagi ke teologi agama gitu. Agama kan nggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa. Mereka juga mengatakan. Jadi mereka itu seperti suka hati gitu. Nah ini yang jadi menurut saya itu seperti klaim sepihak ya. Kalau misalnya kita pertanyakan, mereka langsung berkamuflase gitu, jadi bagian dari agama gitu. Agama kan nggak usah dipertanyakan. Agama kan harus diimani gitu. Kan lu tadi yang ngomong bahwa kitab suci itu ilmiah gitu. Kan lu yang memancing pertanyaan gitu. Kaum sains mengatakan kalau misalnya kaum sains mengatakan ya buktikan secara ilmiah. Kan lu yang memulai misalnya kitab suci itu ilmiah. Kan itu sebenarnya kesalahan daripada kaum agamis yang saya sering lihat ya. Kaum agamis itu selalu membentur-benturkan produk dari teologi atau ideologi ke produk sains gitu. Nggak bisa guys, nggak bisa. Jadi saya melihat ya kadang-kadang ya kaum agamis ini kadang haus gitu. Haus akan apa? Haus akan pembuktian gitu. Ya janganlah seperti itu ya. Nggak semuanya sih. Saya yakin bukan orang-orang di Konoha seperti itu ya. Ya hanya di Konoha sih, bukan orang Indonesia nggak seperti itu. Ini hanya di Konoha ya. Mereka mencoba mengilmiahkan, mereka mencoba mensainskan Nabi Adam itu berasal dari tanah itu secara sains. Tapi kalau kita minta pembuktian, mereka kembali lagi ke teologi gitu. Jadi ini semacam kamuflase gitu, semacam ngerjain gitu. Tapi tidak semua kaum agama seperti itu ya. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Dalam beragama itu, kita harus dewasa, kita harus matang.
kita tidak boleh seperti kekanak-kanakan dalam beragama. Karena apa? Karena kalau kita tidak dewasa dalam beragama, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Eropa sudah dewasa dalam beragama. Mereka sudah hatam dengan beragama. Saya Ray Konoha, salam rasional.